Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Penerima SP3 kasus ijazah Jokowi Egy Sujana minta proses hukum pelaporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tetap berjalan. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Ditemui di Barreskrim Polri Rabu siang, Egy Sujana menyinggung kembali soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis sebelumnya melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Egy bilang Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak masuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Egy juga bilang membuka kesempatan jika pihak Roy ingin minta maaf, namun ia pastikan hukum berjalan terus. Pengkhianat telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis. Dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Langsung saja kita perbincangkan bersama Damai Hari Lubis, penerima SP3 kasus ijazah yang juga Ketua Korlabi, dan ada Abdul Ghafur Sangaji sebagai pengacara Roy Suryo. Terima kasih sudah hadir kembali di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bab tambahan dari kasus ijazah Jokowi. Nah, soal laporan ketersinggungan tadi ada Bung Damai juga kan di sana. Nah, bisa diceritakan Bang Damai, kenapa sih ini perlu diteruskan laporan polisinya soal ketersinggungan yang dialami oleh Bang Egy? Jadi begini, ini juga kebetulan menyangkut saya juga ya. Karena pertanyaannya kepada Bang Egy kan. Ya, dan juga Bang Damai juga tadi. Gitu. Ya. Karena saya nggak ngelaporin Roy. Yang saya melaporkan Bang Egy. Tadi kan mendampingi juga ke sana ya? Mendampingi, cuma saya memang melaporkan AK. Kasusnya hampir sama. Dengan Bang Egy. Bang Egy juga melaporkan AK. Ahmad Kozinudin. Ya. Ahli non litigasi. Jadi saya katakan bahwa jelas saja Bang Egy curiga tersinggung. Kalau curiga itu sudah dia buktikan dengan pelaporan ya, bahwa dia tadi yang dia katakan itu, saya juga nggak mau oper persepsi. Dia bilang kalau memang dia dibelinya berapa, kan ada transaksi, ya kan gitu. Dibelinya berapa, terus apa buktinya, di mana, karena apa, kan gitu ya. Kenapa sih pertanyaan tadi, kok dilaporkan? Ini kan ingin membersihkan nama baik, karena itu kan sebuah sejarah buruk bagi Egy dan juga mungkin bagi saya. Karena apa? Saya ikut di situ. Artinya kita kan sejarah nanti mencatat, apalagi yang mencatatnya ini adalah orang-orang lawan kita ini. Atau publik umumnya boleh membuat sebuah buku. Apa tulisannya? Ya kan, Egy dibeli, DHL pengkhianat, gitu kan? Ini disatukan seperti itu. Karena kalau dibicara tadi ada 2 tuyul kan, mungkin tuyul yang satunya saya kan gitu. Nah, jadi sebetulnya memang Bang Egy itu perlu untuk mentuntaskan permasalahan hukum. Kalau dimaafkan secara manusiawi itu dia maafkan, tapi hukum harus tetap. Nah, namun saya himbau kepada Roy ya lebih baik minta maaf karena itu akan mengurangi hukuman. Silakan dijawab. Ini akhirnya ya masuk proses hukum karena minta maaf tidak mengurangi. Ya setidaknya mengurangi tapi tidak menghentikan proses hukum. Ya, jadi gini Mbak Audrey ya. Mbak Friska ya. Jadi kalau kita lihat efek daripada selembar ijazah ini memang luar biasa efek besarnya ya. Kita sebut ini snowball effect. Efek bola salju yang terus menggelinding. Karena memang dari awal Pak Jokowi tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan kekisruhan ijazahnya beliau yang dipertanyakan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tiva, dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster yang pertama dan juga itu adalah klien kami, itu tidak memberikan kepastian terkait dengan ijazahnya. Jadi tidak ada tadi? Ya, tidak ada mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga efeknya kemana-mana. Begitu Pak Jokowi sudah menempuh proses hukum pidana, kemudian kami melihat bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu cacat formil dan cacat material, maka kemudian kami
memberikan kritikan yang tajam dan pedas kepada Polda Metro Jaya gitu. Dan harus dipahami bahwa sindiran ataupun ketersinggungan itu muncul karena adanya kritik kami yang sangat keras terhadap proses SP3 yang cacat hukum. Ya, sehingga ada kalimat-kalimat atau diksi-diksi membeli. Jadi memang Sehingga istilah dia Mabes Polri untuk minta SP3 juga. istilah membeli itu kalau kita lihat peristiwa hukum yang diduga peristiwa pidana seperti laporannya Bang Egy itu kan membeli bukan dengan uang, membeli dengan KUHP dan KUHP Solo. Membeli itu kan bukan membeli transaksi bisnis seperti yang dijelaskan Bang Egy tadi, tetapi membeli menggunakan instrumen hukum karena rujukan hukum sampai kemudian SP3 keluar dan kemudian hari ini Bang Damai sudah mendapatkan golden ticket, 3 lagi masuk di dalam perkara hukum ini, itu dari awal memang kami kritik keras gitu loh. Ya kan wajar dong kami kritik karena kenapa? Karena penegakan hukum SP3 itu adalah bagian dari perkara besar ini. Jadi pihak Anda tidak akan mencabut pernyataan soal membeli itu? Oh, kami tidak akan mencabut itu karena kenapa? Itu adalah satu bentuk kritik terhadap penegakan hukum yang tidak sesuai dengan KUHP dan KUHP baru. Oke. Ya, jadi membeli itu harus dipahami. Jadi Bang Egy saya pikir juga mungkin penafsirannya terlalu berlebihan. Ya, perasaannya mungkin terlalu terbawa gitu ya, terlalu terbawa perasaan lah. Padahal seharusnya Bang Egy dan Bang DHL ini kan harusnya lebih sukaria ya, bersuka cita gitu, mendapatkan SP3 sehingga mereka tidak lagi berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Bang Egy sama Bang Damai baper nggak? Tadi dikatakan terbawa perasaan. Ya dia kan nggak ngalamin, dia kan yang orang ikut-ikutan ini, ya kan ikut-ikutan di tim. Jadi kalau materi, substansi dia nggak paham, nggak bakal menjiwai betapa kita ini kerja keras menyusun. Tiba-tiba Roy juga kita ajak, setelah itu dia bisahkan diri sebagai RRT, ya kan? Kami memang nggak ada hubungannya dengan TPWA, tapi pada suatu saat ketika dia sudah mulai merasakan ada gejala-gejala kritis, kami buktikan ya kami tetap bersatu, takbir katanya kan? Itu mimikri bagi saya itu mimikri, suatu kepalsuan itu. Nah tapi soal tadi tidak akan mencabut pernyataannya soal membeli, Anda ya nggak apa-apa. Berarti kan tidak minta maaf, ya kan? Artinya mungkin diwakili, mau wakili nggak nih? Karena suka blunder ini, suka besok ngomong A, besok ngomong B, ya kan? Katanya cacat hukum. Kami tidak pernah berubah, Bang. Katanya cacat hukum, tapi dia minta sekarang SP3 karena DHL sama Egy udah dapat. Ini satu kesatuan, kan gitu. Padahal dalam hukum itu setiap orang menanggung kesalahan sendiri-sendiri. Pribadi apa yang mereka buat? Nggak bisa digabung, ya kan? Nah, nanti kan ada penyertanya, ya kan pelaku utama, kan gitu. Apa ujung-ujungnya karena minta SP3 juga, Bang Sang Haji? Minta SP3-nya pun salah, masa mintanya ke Irwasum? Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada permintaan SP3, ya, tidak ada permintaan untuk menghentikan penyidikan. Yang ada adalah kami minta melalui otoritas yang punya kewenangan untuk mengkoreksi penegakan hukum ini. Karena kenapa? Kalau tadi disebutkan konsep hukum pidana adalah pertanggungjawaban pelaku, iya betul. Itu memang asas hukum pidananya seperti itu. Tetapi dalam konteks keluarnya SP3, kita menyandarkannya adalah pada hukum formil. Jadi pada beda-beda hukum nih, acara pidana. Argumentasinya sama Refli Harun beda. Apa yang dianggap nggak konsisten? Dia udah bukan pengacara RRT nih. Saya jelaskan dulu Bang, saya jelaskan dulu. Karena yang mengajukan itu kan RRT. Kami kuasa hukumnya Mas Roy bersama 3 tersangka lain pada klaster pertama. Ya, jadi clear itu ya. Yang mengajukan ini kan RRT. Tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan beberapa tim kuasa hukum rekan kami yang lain di RRT dan mereka sudah juga mengirimkan ke saya. Permohonan mereka sebenarnya adalah mengevaluasi penegakan hukum dalam konteks 2. Pertama adalah penetapan tersangka, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi secara keseluruhan keluarnya SP3 gitu loh. Karena gini, SP3 itu keluar itu adalah bagian dari hukum acara pidana. Nah ini hukum acara pidananya yang nggak dijalankan dengan baik nih oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu pada ketentuan pasal 79 ayat 4. Di mana ketika semua persyaratan restoratif justice itu sudah dipenuhi, maka pelapor harus mencabut laporannya, baru kemudian SP3-nya terbit. Kenapa laporannya harus dicabut? Ya karena itu perintah undang-undang, ya, bukan maunya kami. Menurut Anda ada cacat formil dan material? Jadi begini,
ini keterangannya beda. Jadi saya mau bantah yang mana? Dia bilang nggak minta SP3. Padahal Refli Harun bilang minta, cuma bukan melalui RJ. Dia mengutip pasal 24. Ya kan? Nah, SP3 itu tidak harus berbentuk RJ. Banyak poin-poinnya. Ya kan? Nah, kan gitu. Ya, itu kita buat junto lah ke pasal 109 KUHP umpamanya 24 itu. Itu kan rinci. Saya udah sampaikan tuh di studio kemarin. Nah, kita buat di situ ada 3 alasannya. Yang penting bahwa tidak cukup bukti, daluarsa perkaranya, ya kan, meninggal dunia. Refli bilang kalau Egy Sujana sama Deha Lubis kan belum meninggal dunia, ya kan? Itu menunjukkan pasal itu. Ya saya kan sedikit-sedikit mengerti KUHP. Nah ini dia bilang nggak ada, malah menyinggung masalah salah. Kalau dianggap cacat hukum, ngapain dia minta lagi? Kan itu cacat hukum mintanya ke Irwasum. Ini kita kutip RH ya, saya lebih percaya RH nih. Karena dia terbuka, kalau ini kan kadang-kadang besok A, menit kemudian bisa B. Oh Bang, jangan begitu Bang, saya nggak pernah berubah loh Bang. Nah sekarang RH bilangnya seperti enggak. itu. Ya, tapi kau klarifikasi dulu sama RH. Ya enggak, kan RH juga kan semalam juga sampaikan juga ke rakyat bersuara bahwa kami tidak memohonkan di TV sebelah ya, Saya sebenarnya mohon maaf menyebut acara. Tapi apa yang berbeda? Nggak dimohonkan, SP3-nya nggak dimohonkan. Yang dimohonkan adalah karena penegakan hukum ini menabrak KUHP, maka seharusnya berdasarkan pasal 24 yang tadi itu prapit harusnya. Sebentar dulu. Oke, Saya mau melanjutkan. Kalau ke Irwasum itu hanya untuk supervisi, ya kan? Istilahnya evaluasi ke situ. Nanti larinya kemana? Ke penyidik juga. Karena dia, oh iya nih ditemukan kesalahan beracara dari penyidik. Dan itu sudah dilakukan dulu. Ngapain balik lagi ke sana? Coba, mau apa? Kalaupun dikabulkan, itu cacat hukum. Tempatnya pencacat hukum nggak mungkin dikabulkan karena bukan hak hak Irwasum untuk SP3. Saya kasih tahu nih sama rekannya Era. Kan satu tim ya, sama Era ya. Dalam membela Roy ya. Oke. Ya, udah selesai. Oke. Karena udah selesai, saya lanjutkan ya. Singkat dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi kalau kita merujuk ke pasal 24 KUHP yang baru, itu SP3 kan alasannya satu, yang paling pokok-pokoknya aja deh. Ya. Pertama adalah karena tidak cukup bukti. Kemudian yang kedua adalah tersangka meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah daluarsa, baik daluarsa pemidanaan maupun daluarsa penuntutan. Keempat adalah restoratif justice dan yang kelima adalah demi hukum. Nah, artinya kalau demi hukum, pemaknaannya adalah ketika satu proses penyidikan itu kemudian mengabaikan hukum acara pidana, maka ini kan sebenarnya harus dievaluasi dan ditinjau ulang. Jadi masuknya ke Irwasum itu adalah dalam rangka pengevaluasian, supervisi. Oke. Nah, apakah artinya dengan alasan demi hukum harus di SP3 laporan atas nama Roy Suryo CS? Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, masih bersama Damai Hari Lubis, penerima SP3 kasus ijazah, yang juga Ketua Korlabi, juga ada Abdul Ghafur Sangaji sebagai pengacara Roy Suryo. Jadi kalau menurut Bang Damai ini salah kamar apa gimana nih? Nah, jadi begini, menurut saya itu Refli Harun itu ibarat kita, ini analogi ya, punya uang banyak nih, mau simpan uang, tapi ke pesansip, ya kan, bukannya ke bank. Nah, dia minta SP3, itu datangnya ke Irwasum, itu sudah blunder namanya. Saya bingung juga itu, apa cuma jaga ritme ya, karena dalam artian desakan dari dikembalikannya itu. Nah, berkas P19, mungkin kan untuk menjaga itu atau mencari-cari, kita apresiasi tapi ya dalam rangka membela itu bukan seperti yang orang yang kepengen menggiring cleannya, tapi ingin membebaskan. Saya salut di situ poinnya, itu substansi. Namun caranya salah polanya, gitu loh ya. Ke Irwasum itu hanya untuk evaluasi, ya kan, supervisi lah pembinaan ya, karena ditemukan. Tapi kalau SP3 ya mungkin segera dikeluarkan itu, menolak kalau mintanya ada poin itu ya. Nanti kita lihat lah ya. Tapi kalau dia Refli itu mengupas pasal 24 KUHP itu udah otomatis untuk SP3 kan gitu. Cuma tidak mau RJ karena RJ itu adalah salah satunya cara melepaskan tersangka dari
tuduhan. Ya. Seperti itu. Kalau dianggap tadi salah alamat untuk mengajukan SP3-nya ya Anda sudah bersiap untuk langkah lain atau gimana? Atau ya coba dulu aja SP3-nya? Oh enggak. Ada hubungannya sama RH. Yang pasti adalah klien kami, Mas Roy dan 3 tersangka lainnya di klaster pertama itu tidak ada opsi untuk restoratif justice. Tidak ada opsi untuk menempuh yang dilakukan oleh Bang DHL, oleh Bang ES, pergi ke Solo bertemu Pak Jokowi, kemudian salaman tanpa meminta maaf, lantas dianggap sudah selesai. Oh, nggak akan seperti itu. Artinya fokus kami hari ini adalah memperkuat Kalau pembuktian. dimaafkan boleh, saya kan minta maaf. Kalau dimaafkan, kalau minta maaf, Ya kalau saya gini, nggak mau. tapi yang pasti tidak akan ke Solo. Tapi kalaupun Pak Jokowi memberikan opsi memaafkan, ya itu haknya Pak Jokowi. Monggo aja silahkan. Itu kan hak Tapi kalau hak saya personalnya rasa, beliau kan. ini kan kata dia kan, tanpa maaf dapat restorasi. Mungkin dia sudah mulai percaya, ya kan gitu. Karena itu dari awal saya sampaikan. Tapi kalau saya rasa kasih Roy itu saya rasa nggak mau. Kalau dari melihat itu memang saya benarkan tidak akan ke sana. Kalaupun ke sana mungkin harus minta maaf. Bahkan jangan-jangan harus cium tangan sama jalan ngesot kali. Oh apalagi itu Bang, apalagi itu. Iya, tapi Itu saya pasti yakin, ditolak gitu Bang. Saya yakin nggak mau. Iya pasti. nggak Pasti mau. berbeda, tidak akan Tidak mungkin akan- datang. Nggak ke mungkin Solo. dapat lagi. Tidak akan melakukan Ya pilihan kan? itu Bang. Nah, Sudah tertutup karena dia pintunya, sudah kita keras. lihat. Bukan, menurut saya Roy itu memang nggak mau keras. RRT ya, itu keras tidak mau. Di klaster pertama itu tidak akan mungkin datang ke Solo Nggak untuk mungkin. minta maaf atau meminta restoratif kalaupun justice. mungkin tidak lagi dapat seperti pola kami. Kenapa bedanya? Ya kan? Selain karena keras. Ya karena RRT? keras itu. Mungkin kalaupun ada, mungkin apa yang dia diisukan selama ini, ya kan? Peluk-pelukan, ya kan? Maksudnya? Terus minta maaf. Oke. Saya rasa Roy nggak bakal mau. Oke. Apalagi ditambah dengan ngesot. ngelewat. Artinya akan susah sekali jalan. Akan susah. Dan Pilihan nggak itu bakal tidak akan mau. diambil. Pilihan Oke. itu Roy tidak nggak akan bakal mau kalau diambil. dia Iya benar. begitu. Jadi Apa betul, itu pilihan itu Betul ya? tidak Pilihan akan itu ada. tidak akan Restoratif diambil, justice tidak ada. tetapi yang pasti begini, kami justru melihat bahwa tensionnya adalah pelapor dalam hal ini atau kubu sebelah justru lebih banyak menggiring untuk dilakukan restoratif justice. Kubu sebelah ini yang mana? Ya, kubu sebelahnya ya pelapor, ya kan? Ya ada Itu saya nggak tahu tuh. ada komunikasi gelap yang dilakukan oleh kubu sebelah, mengajak kami tim kuasa hukum untuk Pelapor itu maksudnya tim kuasa hukum Pak Jokowi. Ya ada tim pendukung Pak Jokowi lah yang kita nggak tahu apakah beliau langsung dengan Pak Jokowi, apakah beliau mendapatkan arahan dari Pak Jokowi. Ini yang Wallahu mana? alam. RRK apa RRT? Semua. Jadi ada komunikasi-komunikasi yang sebenarnya Relawan dibangun. atau siapa? Bisa juga relawan, bisa juga tim yang pokoknya timnya kubu sebelah lah. Yang saya nggak bisa sebut namanya ya, itu melakukan komunikasi dengan kami, saya juga dihubungi gitu ya kan untuk diajak restoratif justice ketemu Pak Jokowi. Justru saya melihat ini ada satu bentuk keanehan di dalam konsep restoratif justice. Justru Pak Jokowi kemarin kita dengar statementnya adalah beliau masih tetap membuka peluang untuk dilakukan restoratif justice, ya kan? Jadi sebetulnya di dalam hukum pidana yang menginginkan restoratif justice itu kan adalah pelaku bukan korban. Tetapi justru yang sekarang didorong adalah korban malah lebih proaktif untuk melakukan korban dalam konteks pelapor ya. Pelapor malah lebih proaktif untuk mendekati kami. Oke, apakah ada kejanggalan dalam pola ini? Kita bahas usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda melihat apa ada yang janggal dari upaya penghentian kasus ini? Terus gimana dong, opsinya sekarang apa kalau tidak mau RJ? Ya opsinya adalah kami memperkuat alat bukti ya. Karena demi kepentingan pembuktian kan. Dan hari ini kami baru saja menemani salah satu ahli dari Bang Ganjar dari Universitas Indonesia yang masih dalam proses pemeriksaan. Saya akan balik lagi ke Polda Metro Jaya untuk mendampingi. Oh, malam ini masih Ya, balik ke sana? Masih di Polda gitu ya. Soal apa itu? Soal keterangan ahli pidana ya, bahwa pasal 263 bukan pasal 263 ya, tapi pasal 310 311 yang sekarang sudah dikonversi menjadi pasal 433434
karena objeknya adalah ijazah, menurut pendapat ahli beliau itu tidak bisa disebut sebagai penghasutan. Tidak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik, fitnah, apalagi di dalamnya ada penghasutan. Gitu. Jadi itu tidak jauh lah dari unsur deliknya ya. Karena yang disebut dan dikaji itu kan objek. Objek itu kan objek ijazah, tidak melekat harkat dan martabatnya gitu kan. Kecuali ijazah itu punya harkat dan martabat. Sementara yang dilindungi di dalam hukum pidana terkait dengan pencemaran dan fitnah itu kan adalah harga diri seseorang sebagai pribadi kodrati atau naturally person yang oleh Tuhan memang diciptakan dan harus dilindungi oleh undang-undang gitu ya kan. Tapi karena yang disebut dan dikaji ini adalah objek ijazah, maka jauhlah dari penerapan pasal 310 311 karena itu yang berkaitan dengan pencemaran dan fitnah, apalagi ada hubungannya dengan penghasutan, apalagi penghasutan kan deliknya delik material. Nah itu yang hari ini beliau memberikan pandangan hukum, pendapat hukum di Polda Metro Jaya gitu ya. Apakah nanti pendapatnya kemudian seperti apa, ya itu tentu akan dipertimbangkan oleh hakim ketika perkara ini naik ke persidangan. Oke, di Polda masih jalan terus. Kalau dari Bang Damai, apakah memang kasus ijazah ini ya nggak bisa SP3, harus jalan terus aja sampai ke pengadilan, sampai berkasnya lengkap dulu ya, baru dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan diterima. Atau harus berbarengan juga dengan laporan yang disampaikan oleh Bung Egy dan juga Bang Damai tadi, soal ketersinggungan dari kubu Roy? Kalau saya sih berharap secara hati ya, itu kan teman-teman saya. Artinya berjuanglah sebaik-baiknya untuk melepaskan diri. Hanya cara, pola, atau metode kawan-kawan ini sampai sekarang belum seperti gambaran saya bagaimana cara membela diri. Termasuk Refli Harun. Ya kan, tidak menyebutkan apa asas legalitas mereka, apa legal standing mereka, sehingga ingin melakukan perjuangan ini yang menurut mereka perjuangan tentunya kan, bukan suatu kejahatan. Itu yang belum singgung, hanya menuntut pasal ini seperti yang diulang tadi 310 ini. Itu kan perdebatan material, itu di pengadilan berarti kan naik. Kalau saya enggak, apa legal standing kami, apa asas legalitas kami sehingga kami dijadikan tersangka. Kok kami mau dihukum sementara kami sedang menjalankan undang-undang ius consistem, hukum yang harus berlaku. Bahkan dalam undang-undang tipikor dikasih hadiah rakyat itu yang bisa membantu membongkar. Nah, itu ya. Jadi jalannya nggak bagus menurut saya. Memang tidak mengerti tentang masukan-masukan yang saya masalahnya Bang DHL. Ini saya dulu ngarahkan. Jalan yang Anda ambil itu kan ketika diambil alih oleh mereka ini, ilmu saya udah nggak nyambung. Masalahnya gitu jalan yang diambil oleh Bang DHL ini kan adalah pada saat beliau ditetapkan sebagai tersangka, beliau tidak memperjuangkan apa yang beliau yakini dari awal bersama teman-teman ini. Inilah tanda tidak mengerti. Karena kekompakan itu kan ada bersama teman-teman yang ada kamu nggak tahu dalam klaster orang luar ini. Kebetulan akhirnya Bang DHL ya kami bilang ya kalau kata teman-teman itu kan mengambil jalan sendiri kemudian balik. Tidak lagi ingin jadi tersangka gitu. Bang DHL nggak berani maju ke proses persidangan untuk membuktikan apa yang sebelum mendapatkan RJ itu beliau temukan. Ngomongnya suruh berhenti nih, tutup mulut ini. Silakan Bung Damai. Nah, jadi gini, tanda-tanda mereka nggak ngikut saya ya. Kalau Kurnia masih ngikut pertama, masih bisa dilihat di BAP-nya, ya kan? Dasar dia adalah Undang-Undang Polri pasal sekian. Jadi bukan pasal-pasal tuntutan, tapi ketika di-tackle sama dia, di-handling sama dia nih, ya kan, berantakan. Dan saya juga nggak bisa. Memang tanda-tanda mereka ingin meninggalkan saya dengan Egy, mengkhianati saya dengan Egy, tanda kutip ya, sudah ada. Pak Jokowi lapor tanggal 30, 2 Mei mereka kumpul membuat suatu agenda. Saya hadir di situ, jiwa besar saya hadir. Foto saya nggak ada, Egy nggak ada. Kalau Bang DHL ini sejarah nih, ya kan? Di Gedung Juang, semua yang tidak ada hubungannya dikasih bicara. Tapi intinya udah mulai itu. Tapi intinya adalah kalau untuk kasus ini singkat cerita harus lanjut aja sampai ke pengadilan. Jadi begini maksud saya kalau bisa dia, itu kan kawan saya, hati nurani ya, bicara hati nurani. Cuma dengan pola pembelaan mereka ini, perkara ini
pasti naik. Oke, kita akan lihat apakah pasti naik atau tidak dan lanjutkan juga jalan yang ditempuh oleh kuasa hukum. Terima kasih banyak Bung Damai Hairil Lubis, terima kasih juga Bung Abdul Ghafur Sangaji. Terima kasih. Berikutnya saudara, selain uji materi pasal KUHP ke Mahkamah Konstitusi, tersangka kasus ijazah Jokowi minta polisi hentikan penyidikan dengan alasan cacat proses hukum. Apakah permintaan ini akan dipenuhi Polda Metro Jaya? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.